Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue, Firman Iskandar. Apa kabar, durian lover? Hari ini gue lagi open house. Kita ngeliat beberapa tempat kebun durian di daerah Jasinga. Di antaranya, ini kita sekarang lagi di kebun durian Haji Lis. Lalu dari sini kita mau ke kebun duriannya Dr. Farm. Dan lanjut lagi nanti kita mau ke kebun duriannya Pondok Awe. Yuk, kayak gimana kita lihat ya. Ini kebun Haji Lisono, totalnya 16 hektar ya. Itu berapa tahun? Ini umur sekitar 5 tahun, 5 tahun, 6 tahun lah. Udah berbuah Gitu. yang ke? Udah yang ketiga. Ini durian bawor ya. Dekat lagi yang itu. Itu bentar lagi benar-benar. Selfie sama pohon. Mas Dika, usia tanam berapa tahun? Ini udah 5 tahun. 5 tahun ya. Udah 3 kali berbuah ya. Dengan yang ini ya. Bawor. Bawor ya ini ya. Montong orange ya. Persentase dia berbunga. Iya, berbunga dia butuh periode itu. Kan tahun 2020 termasuk tidak ada kemarau. Kita bilang sepanjang, makanya 2019 kemarau panjang kita 2019 panen sekitar 4 ton, sekarang paling sekitar 1 ton. Jauh ya. Ya turunnya 75%. Gitu. Tapi sebenarnya nggak turun, nanti shifting ke periode berikutnya. Jadi nanti puncaknya nanti di mungkin September Oktober. Kalau cuaca. Iya karena semuanya tergantung dari cuaca. Juga sih kembalinya. Ada sih bisa dimodifikasi pakai hormon kan gitu. Thailand ditutup di shading. Di shading, Biar mirip. ya di shading terus di bawah dikasih mulsa rapet. Oh iya. Ya dikasih mulsa rapet karena kalau umpamanya lihat perakiran cuacanya akan hujan terus, dia kasih shading. Di atasnya terus dikasih mulsa sepanjang ini. Mulsa itu plastik jadi sehingga nggak ada air masuk ke dalam area bakar. Jadi kayak greenhouse lah gitu. Iya, itu salah satu modifikasi, makanya Thailand bisa terus-terusan berbuah karena pakai. Kalau kita kan relatif masih tradisional lah ngandelin. Ada ngelatih dan naikin stiker segede-gede gini durian. Ya, nah ini tuh modifikasi yang paling penting adalah waktu pembuahan karena kan ekspor kan harus continue, nggak boleh cuma Oktober ekspor tiba-tiba berhenti. Nah, makanya Thailand lebih jadi advance. dia udah itu, Ya. udah disesuaikan. Udah sampai ke situ. Indonesia sih Jauh. masih. Tahap Iya. ya. Merata gitu ya, yang tahun. Iya, jadi nanti kalau umpamanya ada 1000, kita buahin 100 batang. Jadi bulan ini 100 batang, bulan depan 100 batang, ya gitu. Ya, itu kan dengan itu tuh hormonnya itu di ke bawah ya Pak? Iya, Apa jadi apa ke pohonnya? ada dua. Kita bisa pakai namanya Paclobutrazol. Heeh. Paclobutrazol untuk merangsang pembungaan. Makanya kalau orang Australia di mangga itu nyebutnya EFT, early fruiting technology lah gitu. Jadi dia bisa dimajuin. Iya. Ditaruh di bawah. Ditaruh di Iya, bawah. kita cairkan terus kita rangsang pakai hormon. Filipina juga udah gitu tuh untuk mangganya tuh. Iya, memang rata-rata baru di mangga. Kalau di durian Masih percobaan. Iya. Yang sudah melakukan Thailand. kalau saya sih insektisida setiap minggu. Oh. Tiap minggu Setiap minggu disemprot. semprot.
Dan daripada karena kan kita nggak bisa lihat Itu satu-satu. ketika 1 minggu tuh dari mulai nanam apa ketika usia berapa pas sudah numbuh? Biasanya Soalnya sih kan di sekitar rumah 2 nggak bulan 3 pernah bulan. kena itu. 2 bulan 3 bulan pertama. Setelah 2-3 bulan kan baru di-establish. Setelah pindah tanam 2 sampai 3 bulan. 2-3 bulan. Setelah itu treatment saya setiap minggu. Treatment insektisida, fungisida udah. Pertama saya treatment setiap minggu udah malas. Malas pusing kan karena pekerja di lapangan kan nggak selalu ngelihat satu-satu gitu kan. Jadi lebih baik kita jadwalkan aja. Karena pengalaman saya begitu ditaruh 3 minggu lewat, itu semua bolong kena belalang. Iya. Iya. Makanya udah setiap minggu aja saya cuma Belalang rotasi itu cepet rotasi pestisidanya aja supaya nggak resisten. Iya. Kita sekarang lagi menuju ke kebun Dr. Farm, kebun bersama Dr. Farm dengan Durian Lover Indonesia yang luasnya sekitar 120 hektar di daerah Tegalwangi, Jasinga, di daerah Koleang ya. Nah, sebentar lagi nih kita sampai nih. Ya, kita sudah di dalam area kebun. Bang Firman mengeluarkan skill nyetir off-roadnya. Nah, kan semuanya stuck. Oh, mesti mundur dulu. Ya, kita jalan kaki menuju sungai, ditemani dengan rintik-rintik. Gimana, apa kabar? Om Dodi. Nggak ada durian nih kita ya. Iya nih, aduh. Apa kabar? Halo, Pak Dokter. Waalaikumsalam. Sudah diserahkan tahun 80-an deh. Tahun 80-an diserahkan ke masyarakat. Mereka masih punya sekitar dari total HGU 2000 itu 1000 dikasih ke masyarakat, mereka masih punya 900-an. Tapi status tanahnya. Maksudnya, oh ini mah udah SHM karena kita beli dari masyarakat. Oh gitu. Karena kan HGU diserahkan tahun 80 kan. Dan kalau menurut undang-undang itu kan kalau 20 tahun menggarap itu boleh mengajukan Kepemilikan. Iya, kepemilikan. Kalau perorangan kan 2 hektar. Ya, jadi kita pecah-pecah. Jadi saya ada beberapa blok gitu, terus ada Pak Ubay gitu, Arifin, Pak Arifin, 20 hektar. Iya. Jadi kita ini kan karena Kita langsung borong dah. Amin. Nah, makanya kita konsepnya ini kita buat kebun durian modern. Gitu. Jadi dikelola secara bersama dengan manajemen seperti kebun tapi dimiliki oleh setiap orang. Jadi konsepnya sebenarnya lahannya dikuasai masing-masing sesuai dengan sertifikatnya. Terus nanti kita mengajukan untuk pengelolaan durian. Karena memang kita hanya tujuannya, ada beberapa yang nanya, boleh nggak saya bikin peternakan? Mohon maaf, karena kita mau bikin kawasan durian terpadu dengan apa namanya. Tapi kalau peternakan bukannya bisa simbiosis itunya? Izinnya kan berbeda. Oh. Izin peternakan petelur apa segala macam berbeda. Kendalnya lain lagi. Ya, lain gitu. Nah, terus yang kedua kalau hanya kambing kan tidak perlu izin. Kambing, sapi di bawah 100 ekor itu tidak perlu
Tidak perlu izin. perlu ya? Nggak perlu izin. Jadi itu di atas 1000 ekor baru izin kalau sapi atau Di atas di bawah 1000 enggak ya? Kalau dengan ternak kambing pasti kita padukan dengan ternak kambing itu, tapi sifatnya nanti untuk satu penggemukan, yang kedua hanya untuk mensuplai pupuk kandang. Iya. Jadi seperti itu. Jadi nanti berkebun durian itu kan idealnya minimum 10 hektar untuk ekonomis. Di bawah 10 hektar Economic of scale-nya gitu. iya, iya. Karena satu orang artinya kalau kita bayar manajer hanya untuk 2 hektar. 2 hektar ya. Nah ini rencana mau bikin berapa hektar? Ini rencananya yang durian yang sesuai lahannya mungkin sekitar 60-70-an. Karena dari total 120-an ya, itu juga ada sawah. Oh, Nah, jadi memang kita beruntungnya tanah-tanah kita ini dikurung sungai dan sawah. aman jadinya. Ya, aman. Jadi akses apa segala macam. Udah ada benteng alami. Iya, benteng alami. Sini sungai. Sungai, ya. Bung juga udah Kecuali duriannya Ya, di jangan ke sungai gitu. Ambil deh, Mas. Jadi kan penting sekali, saya pikir kita sangat pengalaman kalau udah urusan ini. Dan yang kedua, karena pemilikannya personal, jadi kita secara tidak perlu perizinan secara ini, karena ini nanti kita bentuk sebagai paguyuban petani durian. Kelompok tani. Iya, kelompok tani. Peer. Macam peer. Oh enggak, mentalnya bukan peer mental durian dapat tapi. bantuan, enggak. Karena durian itu masuk perkebunan enggak, masuk tanaman pangan enggak gitu. Itu masuknya ke namanya buah. Tanaman buah dan nggak pernah ada program pemerintah tanaman buah. itu pertanian ekonomi kreatif. Berarti nggak bisa dapat fasilitas. Iya. Itu buah raja itu. Padahal Thailand serius banget gitu ya garap itu. Ya, kita kan masih kontribusi ekonominya masih terlalu rendah lah kalau kita bicara apa durian atau segala macam. Iya, tapi ya kalau nggak dimulai kan nggak bisa. Gimana caranya supaya bisa menarik sama orang bang? Kalau menarik Program ini. sebenarnya secara personal, karena personal kalau kita bicara visibilitas bisnisnya personal, artinya kalau personal kenapa kita bicara begitu dia punya 2 hektar, saya pikir sangat seperti sawit lah. Iya. Pokoknya prinsipnya gini, kalau kita investasi, kalau bank nggak mau masuk, kita juga nggak mau masuk. Iya. Gitu. Gampangnya gitu aja, biar orang bank aja yang masuk. Iya, Dia iya. yang legalitas segala macam. Iya, Kalau dia iya. udah kayak sama kayak kalau misalnya saya beli mobil build up gitu ya, kita nggak tahu nih. Iya. Saya ambilnya kredit. Jadi orang bank yang saya dapat gratis litigasi Iya, dari bank. Apa masalah atau enggak kan? Gitu. Iya. Betul. Atau saya beli properti gitu ya, saya bangin Iya. gitu. Kalau bank tembus, berarti ini berarti boleh dibeli Iya. gitu. Apalagi kalau banknya kita yang prudent gitu ya, Betul. Saya pikir itu sih lebih menarik buat dijual gitu. yang Kalau bank bisa masuk. selanjutnya kita pikirkan kalau umpamanya tanah sekarang ini kan di sini apa namanya akses. Makanya kita buat satu akses utama ini Bagus dulu. bagus. Yang kedua akses ke masing-masing kebun. Akses harus all weather. Iya, semua ke masing-masing kebun kita kasih akses yang 4 meter sampai 5 meter. Jadi artinya semua accessible sehingga kalau dari sisi apa namanya persyaratan untuk ini Yang kalian benar-benar buka jalan sendiri itu berapa kilometer? ini 1,6. 1,6. Dari mulai mana sih tadi? Tadi Batasnya yang kita naruh mobil itu. Iya. Dari itu mulai batasnya itu. Iya. Bukan jatuh 2 gebruk itu kan di samping itu. Pas ambil, belah kesir sak nggak ada bijinya. Ada isi. Nggak ada dagingnya, nggak ada dagingnya juga. Wah kecil kira ada 1 gitu. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Itu. Bi, ini kita tur yang ketiga ya, penghabisan ya. Iya dong. Mau ngelihat kebun durian modern ya di Jasinga. Pondok Awe ya.
Kita mau keliling-keliling dulu ya, tur kebun ya. Jadi kita kemarin sudah lakukan ini ya, pemilihan pohon-pohon yang kita mau buahkan. Jadi tanda merah ini adalah pohon-pohon yang sudah disortir. Kita mau treatment untuk pembuahan. Seperti itu. Jadi Berarti berapa lama dari treatment? apanya? Dari treatment berapa lama pembuahan? Sampai tahun ke depan. 1 tahun lagi. 1 tahun ke depan. Jadi prosesnya kan tidak singkat ya. Jadi kita dari ini pruning tahap pertama, nanti lanjut lagi pruning kedua nanti di bulan apa ya? Ini Januari, April sama Mei. Jadi nanti pemupukan berikutnya kita khusus untuk pemupukan untuk pembuahan ya. Nambah lebar. Sudah lebih lebar dari 2 minggu yang lalu ya. Sisa berapa meter? 4 meter paling lah. Ini Dari sini ke 3 sini tahun 10 4 tahun lagi dia sudah ketemu dia. Dengan Sesama. catatan pertumbuhannya stabil seperti ini, dalam 3 tahun lagi dia akan ketemu. Jadi di penanaman berikutnya yang awal-awal yang kita masuk tadi di sana itu udah kita rubah, jaraknya udah 10 kali 9 ya. Kita sambil tur kebun dan dengar penjelasan dari ahli-ahli yang menguasai tentang durian, penanaman durian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video tentang durian lover. Oke, ciao.